Shalom, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita semua sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Biarlah firman itu tidak berlalu dalam hidup kita, tetapi dia akan tinggal, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk anugerah kesehatan, anugerah sukacita, anugerah pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini, sehingga kami bisa bersekolah dan mengikuti ibadah secara online. Kami sudah memuji Tuhan, kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang tidak hanya mendengar, tetapi yang setia untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim terdapat pada Perjanjian Lama. Jika minggu sebelumnya kita belajar tentang Hakim-Hakim dari pasal 1 sampai 9, pagi hari ini kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal 10 sampai 21. Dalam pasal-pasal yang kita pelajari pagi hari ini, kita sedang belajar tentang sebuah siklus kehidupan, sebuah siklus hidup bangsa Israel di hadapan Tuhan. Nah, supaya anak-anak lebih paham mengenai siklus hidup orang Israel, sampai kenapa Tuhan membangkitkan hakim-hakim, kita akan mengingat kembali pelajaran-pelajaran di sekolah tentang siklus-siklus tertentu, supaya kita semua paham bahwa yang namanya sebuah siklus, dia akan berputar, dia akan membuat pola, dia akan memulai dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ini contoh tentang siklus hidup semut. Dimulai dari telur akan berubah menjadi larva, lalu larva berubah menjadi pupa, lalu bertumbuh menjadi semut dewasa, lalu semut dewasa akan kembali bertelur. Ada juga siklus pendek tentang air, di mana berawal dari titik-titik air hujan, kemudian air hujan yang terkumpul di laut, kemudian menguap, dan terjadi peristiwa kondensasi dan kembali membentuk awan. Ada juga siklus daur ulang dari perubahan bentuk barang, di mana awalnya barang-barang diproduksi, kemudian barang-barang itu digunakan oleh manusia, lalu sampah dari barang-barang itu bisa diolah kembali menjadi produk yang lain dan bisa dimanfaatkan kembali, digunakan kembali. Demikian seterusnya mengalami daur ulang. Nah, itu hanya beberapa contoh saja dari banyaknya siklus yang ada di sekitar kita. Gambaran-gambaran siklus tadi memberikan kita penegasan bahwa seseorang itu bisa mengalami siklus di dalam hidupnya, Tidak hanya barang, tidak hanya binatang Manusia memiliki siklus di dalam hidupnya. Mari kita lihat siklus hidup yang dialami bangsa Israel sampai kenapa Allah mengangkat hakim-hakim untuk mereka. Orang Israel memiliki siklus. Mereka hidup dalam ketidaktaatan, lalu mereka menerima penghukuman. Di saat penghukuman terjadi, mereka datang kepada Tuhan, minta pertobatan, dan akhirnya Tuhan melepaskan bangsa Israel dari hukuman. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, sehingga meskipun mereka mengalami siklus hidup di mana pada akhirnya Allah melepaskan mereka, mereka tidak langsung sadar dan berhenti melakukan dosa. Yang ada, mereka kembali lagi tidak taat. Mereka terus-menerus hidup dalam dosa, dan akhirnya Allah harus menolong mereka dengan cara mengangkat hakim-hakim.
Bangsa Israel tidak taat, mereka menyembah berhala, dan ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, itu mengakibatkan mereka mengalami kekalahan ketika mereka diserang oleh bangsa lain. Padahal Allah Israel sudah berjanji akan melindungi bangsa Israel. Namun karena ketidaktaatan bangsa Israel, mereka mengalami berbagai kekalahan di dalam peristiwa hidup yang mereka alami. Nah, ketika mereka mengalami yang namanya ketidaktaatan, kegagalan, kekalahan, apakah Allah membiarkan mereka? Tidak, anak-anak. Allah tetap mengasihi mereka. Bahkan Allah tidak bosan-bosannya mengangkat hakim-hakim ya. Bahkan di Alkitab dicatat loh, ada 12 hakim. Siapa saja mereka? Beberapa nama hakim yang terdapat di dalam Alkitab yaitu Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, ada Barak namun di bawah pemerintahan Deborah, kemudian ada Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon, dan yang hakim ke-12 yaitu Simson. Wah, sangat banyak ya orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong umat Israel. Nah, bagaimana seharusnya umat Israel di dalam mengikut Tuhan? Hidup untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Hidupnya sudah diselamatkan, jadi tidak ada alasan untuk umat Israel terus hidup di dalam siklus dosa. Nah, bagaimana dengan Mem dan anak-anak? Sama, kita sudah tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Allah sudah menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus. Nah, ketika kita diberi keselamatan, anugerah yang luar biasa, hidup kita harusnya berterima kasih dengan cara melakukan ketaatan setiap hari. Kita harus bebas dari ketidaktaatan. Memang tidak mudah, tetapi anak-anak harus ingat, tangan Tuhan itu selalu terbuka, membawa anak-anak kembali kepada Tuhan. Marilah kepadaku. Jadi ketika anak-anak jujur bahwa sedang melakukan ketidaktaatan, cepat datang, minta ampun kepada Allah. Dia mengulurkan tangan untuk kamu. Kalau kamu setia di dalam mengaku dosamu, maka Allah juga setia mengampuni dosamu. Mari kita punya komitmen untuk hidup di dalam berkat Tuhan, hidup di dalam anugerah keselamatan, sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita berdoa merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan yang mengingatkan kami semua melalui firman-Mu dari kitab Hakim-Hakim. Ampuni kami jika kami seringkali seperti umat Israel yang selalu berulang-ulang kali melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan bebaskanlah kami dari siklus dosa. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami hidup menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dimenangkan. Kami mohon anugerah-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang akan terus menopang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau berkomitmen menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya, kiranya kita menjadi pendengar dan pelaku firman. Yuk taat, mulai saat ini sampai seterusnya. Hidup taat adalah hidup anak-anak Tuhan. Bye.